Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kita akan membawakan listrik statik part 3. Jadi saya akan membahas satu soal yang terbaru dari UM/UGM 2019 tentang gaya Coulomb. Kemudian saya akan masuk ke medan listrik. Tapi sebelumnya silakan di subscribe, like, dan komen. Oke, kita lanjutkan. Ini ada satu soal, saya ambil dari soal UM/UGM 2019 ya. Tentang gaya Coulomb ya. Jadi dua buah bola masing-masing bermassa 1 gram. Ya. Diberi muatan yang sama besar, lalu diletakkan sejauh 3 cm satu dengan yang lain. Ya, jadi seperti ini. Ya, kira-kira. Ya. Masanya, muatan ini masanya 1 gram. Jadi kan kilogram 10 min 3 kilo. Kemudian masing-masing diberi muatan yang sama ya. Ya, anggaplah muatan positif ya. Dan masanya M. Sehingga gaya beratnya tentu akan vertikal ke bawah ya, mg. Jaraknya 3 cm, 3 kali 10 min 2 meter. Ya. Terus kalau kita baca di sini, ketika dilepaskan, jadi tadinya dipegang lah ya, ditahan. Ketika dilepaskan, ternyata kedua partikel bermuatan ini bergerak ya. Masing-masing bola mengalami percepatan sebesar 144 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi dia mengalami percepatan 144 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa besar muatan Q. Oh ya, sebelum saya lupa, soal ini diambil dari yang buku ini sedang dalam masa pembuatan, yaitu Penuntun Belajar Fisika Marten ya, Penuntun Belajar Fisika Marten jilid 3 ya, untuk kelas 12. Masih akan terbit bulan Oktober. Jadi silakan bersabar, itu soal-soal terbaru ya. Oke, ditanya berapa besar muatan Q ini. Jadi kenapa, pertanyaannya kenapa sekarang ketika dilepas bola ini bisa dipercepat? Berarti ada gaya kan? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini dia bergeraknya horizontal kan? Berarti di sini ada gaya. Anda sudah tahu ini muatan positif sejenis tolak menolak. Jadi ini akan ditolak ke sana dengan gaya Coulomb. Ini juga akan ditolak ke sana dengan gaya Coulomb. Kedua gaya ini aksi reaksi sama besar. Ya. Dan Anda sudah tahu kalau ada gaya maka akan ada percepatan searah gaya ya. Di sini gaya berat tidak mempengaruhi gerak ya. Saat seketika ya. Oke. Jadi ditanya berapa muatan besar Q. Jadi kita lihat di sini salah satu muatan aja ya. Misalnya muatan yang kanan ya. Ya. Kenapa dia bisa dipercepat? Karena ada gaya Coulomb ini, Fc. Jadi gaya Coulomb ini berfungsi sebagai massa kali percepatan. Ya. Percepatannya sebesar 144 ini. Massanya diketahui 10 min 3. Ya. Jadi sebetulnya gaya Coulomb bisa tahu ya di sini ya. Nah, kemudian apa rumus dari gaya Coulomb? Apa rumus dari gaya Coulomb untuk dua muatan? Anda sudah tahu Fc di sini akan sama dengan Q1, Q1-nya Q, Q2-nya juga Q, per jarak antara mereka berdua, yaitu R. Nah, seperti ini. Dengan demikian, kita harus samakan ini. Ya. Maka kalau kita samakan, ini adalah K kuadrat per R kuadrat. Akan sama dengan M kali A. Nah, yang ditanya berapa besar muatan Q. Jadi ini ya, besar muatan Q. Jadi kuadrat akan sama dengan kali silang ya. R kuadrat kali MA per K. Ya, seperti itu. Dari sini kita akan dapat Q sama dengan akar ya. Q-nya sama dengan akar. Akar dari R kuadrat keluar ya. R. Jadi R akar M A per K.
R-nya diketahui 3 kali 10 min 2. Ya. R-nya diketahui 3 kali 10 min 2. Akar massa diketahui 10 min 3 ya. Masanya 10 min 3. 10 min 3. Percepatan diketahui 144. Semua sudah sistem internasional. Ya. Maka K kita udah tahu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Asal semuanya internasional. Gayanya, muatannya kulom, R-nya meter, masanya kilogram, A-nya tentu meter per sekon kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini hanya hitungan matematika biasa ya. Anda bisa menghitungnya. Oke, kita hitung. Q sama dengan 3 kali 10 min 2. Ya, 144 ini 12. Ya. 9 ini 3. Oke. 10 min 3, 10 min 9. Pangkat 9 ini naik ya. Ini kalau naik jadi 10 min 12. Ya. Karena ini kan jadi min 3, min 9, min 12. Min 12 kalau diakarkan berarti dibagi 2 pangkatnya. 10 min 12 kalau kita bagi 2 jadi 10 pangkat min 6. Ya. Jadi dikali 10 pangkat min 6 ya. Dikali 10 pangkat min 6. Oke. Ini coret. Nah. Maka ini akan ketemu sama dengan 12 kali 10 min 8 ya. Atau di sini jawabannya apa? Kulom ya. Kulom, oke. Ya, kulom. 12 kali 10 pangkat min 8 kulom. Sebetulnya kalau dia dengan melihat angka 12 saja, angka 12 di sini hanya satu kan di D, jadi jawabnya sudah D ya. Tidak perlu lagi kita hitung benar-benar karena 1,2 hanya ada di sini ya, ini. Ini bukan 1,2, ini bukan 1. Tapi kalau Anda mau hitung ya tinggal ini lihat saja ya. Ini kan dibikin 1,2, berarti dikali 10 berarti ini 10 min 7. Oke. Inilah soal UGM 2019 sebagai review gaya Coulomb. Dan supaya memasukkan tren soal-soal terbaru, itulah ciri dari buku saya dan itu juga yang akan saya bawakan dalam pembelajaran. Kita lanjut ke medan listrik ya. Medan listrik. Jadi kalau topik pertama kita gaya Coulomb, sekarang ke medan listrik. Kenapa disebut medan? Jadi Anda sudah belajar di SMP bahwa gaya itu ada dua. Satu gaya kontak atau gaya sentuh, satu lagi gaya tidak sentuh. Ya, jadi gaya sentuh itu adalah gaya yang secara fisik bersentuhan. Ya, misalnya gaya gesek, ya, gaya gesek kita bersentuhan ya. Telapak tangan saya bersentuhan dengan meja ini, permukaan meja ini. Itu gaya sentuh. Gaya normal. Kalau saya tekan ini meja ini ke bawah, tegak lurus, maka gaya normal saya menekan meja ke bawah. Maka meja akan menekan tangan saya ke atas. Gaya normal, bersentuhan. Ya, itu gaya sentuh. Ya. Gaya otot. Kalau Anda mendorong mobil ya, gaya otot itu ya, mendorong mobil. Itu juga gaya sentuh. Karena tangan Anda harus bersentuhan dengan mobil. Itu. Nah, tapi ada gaya yang tanpa menyentuh, ada. Itu yang disebut dengan medan, gaya medan. Contohnya, kalau Anda meloncat, Anda selalu akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena Anda ditarik oleh gravitasi yang ada di pusat bumi. Jadi tanpa menyentuh pusat bumi, Anda akan ditarik. Yaitu disebut gaya medan. Di sini medan gravitasi atau disebut gaya gravitasi. Demikian halnya dengan listrik. Ya. Listrik pun begitu. Jadi walaupun sesuatu titik itu tidak menyentuh muatan, tapi kalau dia berada di sekitar muatan, maka titik ini akan mengalami medan listrik. Buktinya, kalau muatan uji saya taruh di titik itu, maka muatan uji itu akan menderita gaya. Ya, itu artinya ada medan listrik. Ya, jadi gaya Coulomb itu disebabkan oleh medan listrik. Nah, apa beda gaya Coulomb dan medan listrik? Kalau gaya Coulomb itu bekerja pada suatu muatan listrik. Ya, bekerja pada suatu muatan listrik. Jadi harus ada muatan listrik baru ada gaya Coulomb. Ya, tentu disebabkan oleh muatan lain. Nah, kalau medan listrik dia bekerja pada titik. Ya, jadi bekerja pada titik.
titik P, titik R, titik S, titik T. Dan dia berada di sekitar suatu muatan listrik. Jadi misalnya ini ada muatan listrik sumber ya, disebut muatan listrik sumber. Karena dia yang menghasilkan. Maka di sekitar muatan ini ya, itu akan ada medan listrik. Misalnya titik P, ada medan listrik. Nah, bagaimanakah kita menggambar medan listrik? Pertama, medan listrik itu bekerja antara garis hubung titik dan muatan sumber. Jadi dia selalu kalau titiknya di sini, maka gaya Coulomb medan listriknya itu arahnya akan ada di garis ini. Ya, kalau di titik ini, maka medan listriknya akan ada di alam arah ini. Di titik ini medan listriknya akan ada di sini. Di titik ini medan listriknya akan di sini. Nah, arahnya bergantung pada muatan sumber. Jenisnya, kalau muatan positif, maka titik ini akan didorong ke sana. Di titik ini akan didorong ke sana. Di titik ini didorong, ya. Titik ini didorong, ya. Jadi, kalau muatan sumbernya positif, maka medan listrik di suatu titik akan menjauhi muatan. Ya. Kalau muatan sumbernya negatif, bagaimana? Ya, kalau muatan sumbernya negatif. Ya, jenisnya. Titik ini, maka medan listriknya akan ada di garis hubung ini. Di titik ini, medan listriknya akan ada di garis hubung ini. Di titik ini, medan listriknya akan ada di garis hubung ini. Nah, kalau muatan negatif itu akan menarik. Titik ini ditarik, titik ini ditarik, titik ini ditarik, Jadi, medan listrik pada titik-titik di sekitar muatan negatif itu akan menuju muatan negatif atau mendekati muatan negatif. Ya, itulah cara menggambar medan listrik. Ya, nah kemudian medan listrik di suatu titik. Kalau di titik ini kamu kasih muatan uji, kalau kamu kasih muatan uji ya, ini disebut muatan uji. Ya, muatan uji yang ada di suatu titik yang ingin kita cari gaya Coulombnya, maka di sini akan bekerja gaya Coulomb. Ya, akan mengalami gaya Coulomb. Gaya Coulomb rumusnya adalah gaya Coulomb yang bekerja pada titik yang diberi muatan uji Q sama dengan muatan Q dikali E. Nah, perhatikan Q ini bisa positif, bisa negatif kan? Ya, maka secara vektor, kalau Q-nya positif, F akan searah dengan E. Kalau Q-nya negatif, F akan berlawanan dengan E. Nah, ini contohnya. Ini muatan sumber ya. Ini muatan sumber. Kalau ada titik di sini, maka medan listriknya akan ditolak menjauhi. Jadi medan listrik ke kanan ya. Nah, kalau muatannya positif, maka gaya Coulomb juga ke kanan. Ya. Misalnya di sini. Ya. Sekarang, tapi ini muatannya negatif. Di sini. Medan listriknya oleh muatan sumber ini kemana? Ditolak ke kiri. Jadi medan listrik oleh muatan sumber ke kiri. Tapi kalau muatannya negatif, maka gaya Coulombnya akan ke kanan. Ya, jadi gaya Coulomb muatan negatif selalu berlawanan dengan medan listrik dari muatan sumber. Kalau muatan negatif misalnya, ya, muatan negatif. Titik ini akan ditarik medan listriknya ya ke kiri. Kalau muatannya positif, maka gaya Coulombnya juga ke kiri. Tapi kalau ini Anda kasih muatan negatif, gaya Coulomb akan ke kanan. Ya, seperti ini contohnya saya taruh di kiri. Muatan sumber di sini, maka titik ini akan ditarik, medan listriknya pasti ke kanan. Nah, karena muatannya negatif, maka gaya Coulombnya justru ke kiri. Ya, jadi dari rumus ini. Itu hubungan antara gaya Coulomb dan medan listrik. Ya, jadi besar gaya Coulomb Q kali E. Tapi arahnya tergantung jenis muatan. Kalau jenis muatannya positif, maka gaya Coulomb searah dengan medan listrik. Kalau muatan listriknya negatif, gaya Coulomb berlawanan dengan medan listrik. Oke, saya harap Anda mengerti. Nah, sekarang bagaimana dengan menghitung besar kuat medan listrik di suatu titik? Berapa sih besarnya medan listrik di titik ini? Gambarnya Anda sudah tahu, kalau plus diarahkan ke kanan. Berapa besar EA ini? Besar ya, bukan arah. Kalau arah sudah digambar. Nah, berdasarkan penurunan F per Q, kalau gaya Coulomb Q1 kali Q2, nah Q2-nya kan hilang, dicoret. Ya, maka medan listrik di A adalah K kali Q per RAQ kuadrat. Jadi hampir sama dengan gaya Coulomb, hanya muatannya adalah muatan sumber ini. Ya, muatan sumber. Satuannya apa? Satuannya Newton Coulomb min 1. Ya, karena berasal dari
Itu tadi, E sama dengan F per Q. F-nya Newton, muatannya Coulomb. Sehingga satuan dari medan listrik adalah Newton kali Coulomb min 1 dalam SI. Ya, umumnya kita taruh muatan ini di udara. Maka K-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Sistem internasional, Anda bisa lihat sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ke soal yang contoh soal dulu. Kita ambil dari halaman 101 ya. Oke, kita ambil dari buku ini ya. Fisika Martin ya. Fisika Martin Kanginan. Buku teori jilid 3 ya, ini buku yang sangat bagus ya untuk pembelajaran. Ya. Oke, di situ ada halaman 101 nomor 8 ya. Ya, soalnya ini. Kita salin soalnya ini. Nah, ini soalnya. Fisika Martin ya. Dua muatan plus 0,8 kali 10 min 7 Coulomb. Plus ini artinya muatannya positif. Dan min 0,8 kali 10 min 7 Coulomb artinya muatannya negatif yang satu lagi. Terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar dan arah. Jadi besarnya ditanya, arahnya ditanya. Kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Di tengah-tengah ya. Di kedua muatan tersebut. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini ya. Ini soalnya ya. Ya, ini soalnya ya. Jadi ini ada muatan positif, kita bikin aja Q1 plus 0,8 kali 10 min 7 Coulomb. Di sebelah kanan saya gambar muatan negatif. Q2 besarnya sama ya. Besarnya sama, tapi ini min. Kemudian ini ada titik P di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi kalau RP1 ini, ya RP1, kita karena muatannya 1, kita sebut A, maka RP2 juga A. Ya. Sementara jarak keduanya adalah 30 cm. 3 kali 10 min 1 meter. Jadi karena di tengah-tengah maka A-nya separohnya. Ya, separuh. 3/2 kali 10 min 1. Kalau Anda hitung 1,5 kali 10 min 1 meter. Ya. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Ya. Kita gambar sekarang ya. Soalnya sudah tahu. Kita taruh di sini. Kita gambar sekarang ya. Oke. Di titik P ini ya. Ini muatan positif. Medan listriknya kemana? Oleh muatan Q1. Ditolak ya. Jadi ini akan ke kanan. Nah, ini adalah EP1 ya. Yang muatan positif ya. Oke, sekarang yang muatan negatif. Negatif ini. Bagaimana titik ini? Akan ditarik kan? Ditarik. Ya. Ini kan muatan negatif ya. Jadi titik ini akan ditarik ke sana. EP karena muatan sumber 2. Jadi ada dua vektor. Kalau ini kalau satu dimensi kan biasanya kalau ke kanan kita sebut aja vektor I. Jadi jawaban bisa dinyatakan dalam vektor I. Atau kita pakai tanda positif saja. Kalau hasilnya ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Ya. Jadi tentu medan listrik di P adalah resultan ya toh. Medan listrik di P ini kalau secara vektor akan sama dengan EP1 tambah EP2. EP1 vektor ya ditambah EP2 vektor. Ya, karena dua-duanya ke kanan maka ini akan plus, ini juga plus. Ya, sekarang kita hitung. Berapa itu EP1? EP1. Ya, tadi rumusnya kaki per R kuadrat kan? Oke. P1 ini disebabkan oleh Q1. Jadi kaki 1. Per jarak titik ke muatan. R kuadrat. Di sini A kuadrat. Oke. Q1 dengan Q2 ini kan sama ya, besarnya ya. Besar dari Q1 ini akan sama dengan besar dari Q2. Anggap aja Q. Oke, jadi ini hasilnya K Q per A kuadrat. Ya. Oke. EP2 adalah K Q2 pastikan. Namanya juga EP2.
Berarti Q-nya harus Q2. Per jarak titik P ke Q2. A juga. A juga ya. Jadi A kuadrat. Kemudian Q2 dengan Q1 itu besarnya sama ya. Nilai positifnya sama. Jadi K Q per A kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau dijumlahkan, apa yang kita dapat? Ya, dijumlahkan kan? Karena searah dua-duanya kan, positif, positif. Jadi tinggal dijumlahkan. Bilangan yang sama dijumlahkan berarti 2 kali kan? Jadi 2 K Q per A kuadrat. Nah, ini secara huruf. 2 kaki per A kuadrat. Nanti Anda tinggal hitung kan, tinggal dengan memasukkan angkanya kan. Maka Anda akan dapatkan EP sama dengan, masukkan aja angkanya. 2, K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q 0,8 kali 10 min 7. Atau kita bikin 8 aja ya. 8 kali 10 min 8 ya. Supaya tidak ada 0, ya, jadi Q 8 kali 10 min 8 per A kuadrat ya. A-nya ini 1,5 kali 10 min 1. Oke, nah, supaya tidak ada koma-koma juga kita bikin 15 saja ya. 15 kali 10 min 2. Nah, karena ini dikalikan 10 ini harus dibagi 10. Ini aja 15 kali 10 min 2. Jadi kuadrat ya. Berarti ini 15 kali 10 min 2. Supaya gampang lah nyoret-nyoretnya. Ini juga 15 kali 10 min 2. Nah, kan jadi gampang nyoret-nyoretnya ya. Misalnya 9 dibagi 3. 3. 15 dibagi 3. 5. Ini bagi 3 lagi 5. Ini hilang. Oke. Jadi hasilnya adalah. Ini kalau kita kalikan 10 min 2. 10 min 2. 10 min 4. Ya toh? 10 min 4 naik, berarti plus 4 kan? 9 kurang 8, 9 kurang 8 plus 4. Pangkatnya ya. Pangkat kan kalau dikali pangkatnya dijumlah. 9 kurang 8, ini tambah 4. Hasilnya 15 ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali 8 kali 10 pangkat 5. Dibagi dengan 5 kali 5. Kita tahu 5 kali 5 itu 25. 10 pangkat 5 ini bisa muncul 100. Ya. Jadi kalau saya kalikan lagi 2 kali 8 16. Ini diambil 100. 10 pangkat 3, ya. 100 kan 10 pangkat 2, berarti ini 10 pangkat 3 dibagi 25. Ya kan begitu kan? Oke, ini bisa dicoret lagi 4, ya. Jadi hasilnya adalah 64 kali 10 pangkat 3. Satuannya Newton per Coulomb ya, atau Newton Coulomb min 1. Nah, kalau Anda ingin jawabannya dalam apa, terserah. Kalau mau dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini 6,4. Hanya satu angka kan? Kali 10 pangkat 4. Newton Coulomb min 1. Ya. Atau Anda ingin, dihitung aja 64 kali 1000. 64.000. Nggak ada masalah ya. Ini kan soal esai. Jawabannya tidak ada. Jadi yang penting angkanya betul. Maksudnya betul. Ya. Ini contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini mirip soal gaya Coulomb. Kalau di session gaya Coulomb kan kita mencari gaya pada suatu muatan di antara dua muatan sehingga gaya Coulomb di titik itu 0. Kalau soal ini medan listrik, jadi ada dua muatan, kemudian kita disuruh mencari di mana titik yang medan listriknya 0. Jadi hampir sama, ya, hampir sama. Ini soalnya, ya. Dua muatan A dan B, masing-masing 4Q dan min Q. Maksudnya yang satu muatan plus, yang satu muatan min. Berarti tidak sejenis ya. Terpisah dengan jarak L. Jadi terpisah dengan jarak L. Jika pada titik tertentu harga medan listrik yang dihasilkan kedua muatan berharga 0. Nah, itu kan ada berharga 0 kan? Maka di mana lokasi titik tersebut terhadap muatan A? Ya, jadi lokasi titik terhadap muatan A. Ya. Apakah X2L, X1,33L dan sebagainya.
Ini adalah soal SNMPTN 2008. Ya, sudah jadul, tapi nggak apa-apa untuk mengaitkan. Nah, kemarin kita belajar, ya, seperti gaya Coulomb. Kalau dua muatan sumber itu tidak sejenis, ya, kalau tidak sejenis, maka lokasi titik yang medan listriknya 0 hanya mungkin berada pada perpanjangan garis hubung, ya. Jadi kalau ini nggak sejenis, ya, misalnya ini Q1 plus, Q2 min, ya, tidak sejenis kan, maka dia akan ada di luar garis hubung. Jadi dia akan ada di yang biru ini. Kalau tidak di sebelah kanan Q2, ya di sebelah kiri Q1. Bergantung pada besarnya Q1 dan Q2. Mana yang lebih kecil? Kalau Q1 lebih kecil dari Q2, dia akan ada di kiri. Kalau Q2 lebih kecil dari Q1, dia akan ada di kanan. Dan berlaku tips yang sudah diturunkan waktu gaya Coulomb, yaitu RP, titik itu kita sebut titik P, ya. Jadi misalnya titik P itu di sini. Maka RP terhadap Q1, RP terhadap Q1 itu ini. Nah, ya, ini RP terhadap Q1. Dibandingkan RP terhadap Q2. RP terhadap Q2 itu ini. Terhadap Q2. Akan sama dengan akar dari besar muatan. Sebanding, ya, kalau ini Q1, ini Q1, ini Q2, ini Q2. Oke, itu ya. Kita lihat soalnya, ya. Kita bahas sekarang, ya. Kita gambar lagi, ya. Jadi ini adalah plus, anggap aja A ini, ya. Muatan A kan. Q1 sama dengan 4Q. Kemudian di sini ada min. Ini Q2. Min Q. Jadi Anda lihat Q2 besarnya lebih kecil dari Q1. Ya. Jadi dia akan ada di sebelah kanan. Karena harus lebih dekat dari muatan yang lebih kecil. Ini Q, ini 4Q. Jadi dia akan ada di P, akan ada di sini. Ya. Jadi Anda lihat, ya, sekarang P di sini, ya. Kenapa dia bisa 0? Lihat, ya. Ini muatan negatif. P akan ditarik. Ya kan? P akan ditarik. Nah, ini EP1. Dia akan ditarik. Ya, oleh Q1, ya. Oleh Q2. Q2, ya, ini nggak ada ini. Q2, apa yang dilakukan? Q2 plus, maka Q2 akan menolak. Maka ini EP2. Nah, begini. Nah, karena berlawanan arah dan sama, maka EP bisa 0 nanti. Ya, EP-nya bisa 0. Dan syarat supaya EP 0, itu tadi, apa syaratnya? R dari titik P, yaitu itu syaratnya. R dari titik P, terhadap muatan 1, dibanding, apa itu RP1? Ini. Nah, RP1 itu ini. Nah, ini RP1. Dibanding RP2, ya kan? Apa itu RP2? Titik P ke muatan kedua. Nah, ini RP2. Akan sama dengan akar harga mutlak. Ini maksudnya harga mutlak ini dipositifkan, ya. Ah, seperti ini, ya. Ini tips MK lah, ya. Gitu. Nah, sekarang Anda lihat kemungkinannya, ya. Misalnya RP2 ini karena dekat kita misalkan X. Misalkan. Maka ini akan sama dengan ini L, ya. Ini sampai sini tuh L. Ya toh? Ya. Nih kalau Anda lihat ini kan, ya. Terpisah dengan jarak L, ya toh? Berarti ini Q1, ini Q2 terpisah dengan jarak L. Ini L ini. Jadi kalau ini X, maka ini tentu X plus L. Kan gitu. Nah, yang ditanya apa? Lokasi P terhadap muatan A. Jadi lokasi P terhadap muatan A. Ini yang ditanya. Jadi sebetulnya yang ditanya itu adalah RP1, ya. PA. PA di sini. PA. Ya. PA ini adalah RP1. Jawabannya adalah X plus L. Ya. Artinya apa? PA sama dengan RP1 ini sama dengan X plus L, ya. Jelas lebih besar dari L. Jelas lebih besar dari L. Ya, karena X ini bilangan positif. Ya, jadi ini pasti X plus L lebih besar dari L. Jadi kalau Anda mau jawab ngawur pun jangan ngawur sembarangan kalau mau nebak.
Lihat aja, ya. Di sini disebutnya X. Sorry, X di sini beda ya dengan X di sini. Jadi supaya X di sini tuh maksudnya ini PA. Jadi jangan X ya. Pakai A aja. A. Ini A. Oke. Ini A. Ini A. Nah, karena yang dia maksud di sana lokasi terhadap muatan X itu ini yang dia maksud. Ya kan? Jadi X harus lebih besar dari L. Anda lihat di sini. Coba kalau mau ngawur aja. Ya, ini mungkin betul lebih besar dari L. Ini oke, mungkin betul lebih besar dari L. Ini X sama dengan 0 atau L, salah. Dia harus lebih besar dari L. Apalagi ini 0,5. Apalagi ini negatif. Jadi kalau mau ngawur pun pilihlah A atau B. Ya, kalau nggak bisa ngitung ya di dalam pilihan ganda ini nggak ada masalah. Karena kalau Anda benar plus 4. Jadi kalau peluangnya setengah berarti Anda akan dapat nilai itu setengah kali 4 plus 2. Kalau Anda salah min 1. Ya kan? Min 1. Artinya peluang Anda lebih besar ya. Karena kalau benar 4, kalau salah min 1 gitu. Jadi peluang Anda lebih besar. Oke, jadi harus Anda tebak. Nah sekarang bagaimana ngitungnya? Apakah 2L atau 1,33L? Ya tinggal dimasukkan aja di tips ya enggak? Tinggal dimasukkan di tips. RP1 apa? A plus L. A plus L. Per RP2 A. Ya kan? Sama dengan akar Q1, 4Q. Q2 mana tadi? Q2 ini, Q ya. Nah, dicoret. Berarti akar 4 ya. Berarti sama dengan 2 ya. Ya kan? 2. Oke. Kali silang ya. Sekarang ya kali silang. Nah, begini. Jadi, kalau dikali silang, ini 2 ini kan 2 per 1 ya. Berarti A plus L kali 1. A plus L. Ini 2A. Nah, begini. Terus ini dipindah ke sana kan. Jadi L sama dengan A. Ya, jadi sekarang Anda tahu jawabannya adalah A plus L. Jadi X itu adalah A plus L. Yaitu A-nya itu L, jadi L tambah L. Jadi hasilnya adalah 2L. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, 2L. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, 2L. Oke. Ya, jadi ini karena waktu, jadi kita hanya sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Masih di medan listrik, terpaksa pada listrik statik part 4. Ya, sekali lagi silakan di subscribe, like, dan komen. Agar Anda tidak tertinggal dalam video berikutnya yang akan kita load setiap hari sampai materi kelas 3 ini selesai. Karena itu juga sekalian mendukung kami sehingga kami tetap bersemangat untuk memberikan video-video kepada Anda. Terima kasih. Saya Martin Kanginan. Tetap semangat.